Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 27 September 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, karena pada waktu kami tiba di surga nanti, kami boleh bernyanyi bersama malaikat, memainkan musik untuk memuji Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayorbaba. Kepada Ibu Yvonne, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi buat kita semuanya. Judul renungan kita pada hari ini tanggal 27 September, para pemenang akan memiliki kecapi Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Wahyu 15 ayat 2 dan 3. Sebelum memasuki kota Allah, Juru Selamat menganugerahkan kepada pengikutnya lambang kemenangan dan memakaikan mereka dengan lambang negara kerajaan mereka. Jajaran yang berkilauan disusun dalam bentuk persegi berongga di sekitar raja mereka yang bentuknya menjulang tinggi di atas orang-orang kudus dan malaikat yang wajahnya bersinar ke atas mereka dengan penuh kasih yang ramah. Di seluruh umat tebusan yang tak terhitung jumlahnya, setiap pandangan tertuju kepadanya. Setiap mata memandang kemuliaannya yang keburukan rupanya lebih daripada manusia manapun, dan keburukan bentuknya lebih daripada anak manusia.
Di atas kepala para pemenang, Yesus dengan tangan kanannya sendiri menempatkan mahkota kemuliaan. Untuk masing-masing ada sebuah mahkota bertuliskan nama baru sendiri dan tulisan kekudusan bagi Tuhan. Di setiap tangan ditempatkan palem pemenang dan kecapi yang bersinar. Kemudian saat para malaikat yang memerintah memainkan nada, setiap tangan menyapu senar kecapi dengan sentuhan yang terampil, membangkitkan musik yang manis dalam alunan yang kaya dan merdu. Pengangkatan yang tak terucapkan menggetarkan setiap hati, dan setiap suara terangkat dalam pujian yang penuh syukur bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. The Great Controversy halaman 645. Terima kasih, saya bawa dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih atas penata-layanan Ibu Ivon. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada kebenaran penting yang harus diketahui oleh umat-umat Allah, yaitu The Youth Instructor tanggal 1 Mei tahun 1902 paragraf 4 berkata, murid-murid Kristus yang sejati mengikuti Dia melalui konflik-konflik yang menyakitkan, menanggung penyangkalan diri dan mengalami kekecewaan yang pahit. Namun hal ini mengajarkan mereka kesalahan dan celakanya dosa, dan mereka dituntun untuk memandangnya dengan rasa muak. Karena mereka mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, mereka ditakdirkan untuk mengambil bagian dalam kemuliaan-Nya. Mereka yang selamat adalah mereka yang mengalami apa yang Yesus alami, yaitu konflik yang menyakitkan, kekecewaan yang pahit, serta penyangkalan diri. Nah, tentang mereka ini, Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles halaman 590 paragraf 1 berbunyi, dibandingkan dengan jutaan orang di dunia, umat Allah seperti sebelumnya hanyalah kawanan kecil. Namun jika mereka berdiri untuk kebenaran sebagaimana diungkapkan dalam firman-Nya, Allah akan menjadi perlindungan mereka. Mereka berdiri di bawah perisai luas yang maha kuasa. Allah selalu menjadi mayoritas. Umat Allah yang setia sejak dahulu hanyalah kawanan kecil. Ini amaran bagi umat-umat Allah yang merasa aman bergabung dengan kawanan yang besar. Umat yang selamat hanyalah kawanan kecil. Lalu, apa yang terjadi kepada kawanan yang kecil ini? Masih dalam halaman dan paragraf yang sama, Roh Nubuat melanjutkan. The Acts of the Apostles, halaman 590, paragraf 1, berkata, ketika bunyi sangkakala terakhir akan menembus penjara orang mati, dan orang-orang benar akan tampil dengan kemenangan sambil berseru, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus 15 ayat 55. Saat berdiri bersama Allah, bersama Kristus, bersama para malaikat, dan bersama orang-orang yang setia dan jujur di segala zaman, anak-anak Allah akan menjadi mayoritas. Kawanan yang kecil tersebut menerima hidup yang kekal, berdiri bersama Allah yaitu Bapa dan anak Allah dan para malaikat. Mereka yang selamat tidak berdiri bersama Trinitas, tapi berdiri bersama Bapa, Anaknya, dan para malaikat. Dan meskipun mereka adalah kawanan kecil, tapi akhirnya mereka menjadi kawanan terbesar, sebab mereka bergabung dengan umat-umat yang setia dari segala zaman. Apakah buktinya bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Bapa? Masih dalam buku yang sama, bab yang sama, kita baca dalam halaman 588 paragraf 2 yang berkata, dan kepada semua orang setia yang berjuang melawan kejahatan, Yohanes mendengar janji-janji yang dibuat. Barang siapa menang,
dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada dalam taman Firdaus Allah. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahta-Ku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Nama-nama yang selamat Yesus akui di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Tidak heran mereka yang selamat akan berdiri bersama-sama Allah, yaitu Bapa dan Anaknya dan para malaikat. Tidak ada Trinitas. Mereka inilah yang menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba, yaitu nyanyian kelepasan. Dan tidak hanya bernyanyi, tetapi mereka juga akan memainkan musik. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 272 paragraf 2 berbunyi, di setiap tangan ditempatkan palem pemenang dan kecapi yang bersinar. Kemudian saat para malaikat yang memerintah memainkan nada, setiap tangan menyapu senar kecapi dengan sentuhan yang terampil, membangkitkan musik yang manis dalam alunan yang kaya dan merdu. Pengangkatan yang tak terucapkan menggetarkan setiap hati, dan setiap suara terangkat dalam pujian yang penuh syukur. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan mereka yang selamat bernyanyi bagi Allah, yaitu Bapa-Nya Yesus. Semakin jelas bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Sebab memang Bapalah yang begitu mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa oleh darah Anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya nyanyian kemenangan dinyanyikan untuk kemuliaan Allah Bapa. Lalu, apa yang terjadi kemudian? Kemenangan akhir halaman 681 paragraf 3 menyatakan, Yesus membuka lebar-lebar pintu-pintu gerbang mutiaranya dan bangsa-bangsa yang telah memelihara kebenaran masuk ke dalamnya. Di sana mereka memandang Firdaus Allah, tempat kediaman Adam sebelum ia berdosa. Kemudian suara itu yang lebih merdu dari musik manapun yang pernah didengar telinga fana terdengar berkata, perjuanganmu telah berakhir. Marilah, hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, warisilah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Siapa yang berkati kita? Bapa-Nya Yesus. Allah Bapa yang adalah Bapa-Nya Yesus yang memberkati kita, yaitu melalui Anaknya, sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi, Yesus buka pintu gerbang kota Allah dan memberikan jalan masuk kepada umat-umat yang selamat. Maka genaplah doa Yesus kepada Bapa-Nya. Roh Nubuat menuliskan berdasarkan firman Allah yang berkata dalam Kemenangan akhir halaman 682 paragraf 1 berkata, sekarang digenapilah doa juru selamat bagi murid-muridnya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Yohanes 17 ayat 24. Yesus berdoa kepada Bapa-Nya dan bukan kepada Trinitas, dan doa Yesus digenapi. Para murid dan umat yang setia akhirnya tinggal bersama Yesus di dalam kerajaannya dan bersama Bapa-Nya juga. Sungguh suatu sukacita membayangkannya. Karenanya mulailah bernyanyi dari dunia ini, nyanyian kemenangan yang Bapa karuniakan melalui Anaknya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya,
yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa umat Allah yang selamat hanyalah kawanan kecil. Namun kawanan kecil ini nanti akan bergabung dengan semua umat yang selamat dari segala bangsa dan menjadi kawanan terbesar yang ada. Dan mereka semua akan bernyanyi memuji Allah Bapa yang telah begitu besar mengasihi kami sehingga rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kami pun akan menerima palam kemenangan serta kecapi yang bersinar, memainkan musik untuk memuji Bapa dan anaknya. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami dapat boleh mempertahankan kebenaran dan memiliki karakter serupa dengannya, sehingga pada saat Yesus datang kedua kali, kami semua boleh selamat. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.